Halo teman-teman, balik lagi di channel Vexel Recap. Berhubung film ketiga dari seri Spider-Man Tom Holland, yaitu Spider-Man No Way Home, bakal segera tayang tanggal 16 Desember nanti, gua kali ini bakal bawain recap cerita film sebelumnya dari seri ini, yaitu Spider-Man Far From Home. Cerita dari film ini berfokus ketika Peter Parker yang pengen ngikutin acara trip liburan sekolahnya dengan damai. Namun sayangnya, di tengah waktu berliburnya itu, Peter kedatangan berbagai masalah termasuk munculnya para monster The Elemental dan sosok superhero baru yang nantinya bakal ngebantu Spider-Man dalam ngalahin monster-monster The Elemental ini. Nah, bakal ada plot-plot tak terduga di film ini. Jadi, tanpa basa-basi, gua Hans, silakan simak cerita Spider-Man yang bakal gua bawain kali ini. Film Spider-Man Far From Home dimulai dengan scene di suatu tempat yang bangunannya telah hancur. Tempat ini tepatnya ada di Ixtenco, Meksiko. Di tempat yang luluh lantah itu, Nick Fury datang untuk melakukan sebuah pengecekan. Namun secara tiba-tiba, muncul seorang karakter misterius yang mengenakan pakaian layaknya superhero. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba, dari belakang Nick muncul monster tanah yang sangat besar. Dengan sigap, orang misterius yang menggunakan pakaian superhero tadi menyerang monster itu. You don't want any part of this. Scene berikutnya menunjukkan sebuah video kenangan yang ditunjukkan untuk mengenang para superhero dan Avenger yang gugur di perang terakhir melawan Thanos di film Avengers Endgame. Hero itu diantaranya adalah Tony Stark alias Iron Man, Natasha Romanoff alias Black Widow, Steve Rogers alias Captain America, dan tentunya Vision. Video itu dibuat oleh pihak sekolah Peter Parker dan disiarkan oleh Betty dan rekannya. Betty juga menjelaskan bahwa 5 tahun setelah kejadian blip yang dilakukan oleh Thanos yang berhasil menghilangkan separuh populasi dari alam semesta dan kemudian secara tiba-tiba kembali ke keadaan normal, menjadikan dunia ini kaget. A band of brave heroes brought us back. Mendekati hari trip sekolah, Peter sudah membuat susunan rencana yang bakal dia lakuin. Nampaknya, sekarang Peter suka sama MJ dan pengen pas liburan bisa bareng sama dia. Peter nyeritain susunan rencananya itu ke sahabatnya Ned. Bahkan, salah satu rencananya adalah membelikan MJ sebuah kalung berbentuk bunga dahlia yang melambangkan pembunuhan. Kenapa gitu? Ya, kita tahu MJ yang di film ini tuh nggak sama kayak MJ yang ada di film Spider-Man Tobey Maguire. Agak unik emang MJ di film Spider-Man Tom Holland. Oke, setelah Peter cerita semua rencananya ke Ned, Ned pun langsung memberi saran langkah ketujuh. Apa itu? Langkah ketujuhnya adalah jangan ngelakuin semua rencana itu. Kenapa? Karena mereka udah berencana buat ngebujang. Gak lama kemudian MJ pun datang menghampiri mereka. Karena rencana Peter harusnya itu rahasia, akhirnya Peter dan Ned berusaha buat nyembunyiin rencana itu terlebih dahulu. Yeah, and Peter's plan. You have a plan? I don't have a plan. Beralih ke scene berikutnya di mana sekarang Bibi May, bibinya Peter, ngelakuin gerakan sosial untuk membantu para tunawisma. Di acara itu, Bibi May dan Peter yang udah berpakaian full Spider-Man menjadi pembawa acara. Tapi ya, karena Peter masih anak remaja, dia agak canggung tuh pas disuruh ngomong di depan publik. Acara itu berlangsung lancar. Setelah mereka kembali ke belakang layar, mereka kedatangan Happy yang sekarang udah jadi salah satu orang terpenting di Stark Industries. Kedatangan Happy di sini sebenarnya mau ngasih bantuan donasi dari Stark Industries, tapi ternyata dia telat datangnya. Di sini ditunjukin kalau kemungkinan ada sesuatu nih antara Bibi May sama si Happy. Pacaran kali ya. Lanjutlah. Thank you, Miss Parker, for having me. And thank you guys for having me. Kedatangan Happy di acara itu juga nggak hanya sebatas buat nganterin donasi itu, tapi juga karena hal lain. Ternyata Happy disuruh sama si Nick Fury buat nyuruh Peter ngangkat telepon kalau dipanggil sama si Nick. Peter di sini bukannya nggak mau ngangkat telepon Nick, tapi buat saat ini Peter lagi pengen santai dulu. Akhirnya pas si Nick beneran nelpon lagi, Peter ngerejek telepon itu. Peter pun langsung balik buat naik ke panggung lagi. Pas di panggung, Peter ternyata udah ditungguin sama para wartawan. Karena Peter nggak biasa atau bahkan belum pernah diliput wartawan sebanyak ini, Peter ngerasa bingung. Selain itu, pertanyaan yang dilontarin benar-benar cukup berat buat dijawab saat itu juga. Salah satunya adalah, apa yang akan dilakukan jika alien datang lagi ke bumi? Karena merasa bingung, akhirnya Peter memutuskan buat kabur. Hari libur pun tiba. Peter tengah bersiap buat berangkat. Di tengah kesibukan Peter yang lagi beresin barang-barangnya, Bibi May datang dan iseng lempar pisang ke Peter buat ngetes naluri Spider-Man-nya Peter. Namun sayangnya, ternyata nggak sesuai yang diharapin Bibi May. Peter ngejelasin kalau dia lagi nggak pengen ngelakuin hal-hal superhero dan cuman pengen liburan.
May pun akhirnya menyuruh Peter buat bawa spider suit-nya, tapi Peter tetap kekeh nggak pengen bawa kostum itu dan bener-bener cuman pengen liburan. Akhirnya Peter berangkat liburan. No, I'm not. Di pesawat, Peter berusaha buat bisa duduk sebelahan sama MJ. Ned pun ngebikin sebuah rencana yang bisa bikin Peter duduk bareng sama dia. Ned kemudian menghampiri tempat duduk MJ dan ngomong kalau Peter itu lagi alergi parfum, jadi Ned nyuruh Betty yang ada di sebelah MJ buat tuker tempat. Awalnya mungkin rencana ini bakal berhasil, tapi sayangnya rencana itu gagal gara-gara Mr. Harrington mendengar perkataan Ned dan kemudian menawarkan diri untuk bertukar tempat. Akhirnya, tempat duduk mereka kacau dan MJ justru malah duduk bareng sama Brad, teman mereka yang dulunya suka nangis tapi setelah kejadian blip, sekarang dia jadi cowok keren. Rencana Ned gagal total. Peter dan teman-temannya sampai di destinasi liburan mereka di Eropa. Di sana, mereka bersenang dan melakukan banyak hal. Di sana, ternyata lagi ada sejenis festival dan tempatnya terasa rame. Diketahui juga bahwa ternyata berkat gagalnya rencana Ned tadi, justru sekarang si Ned yang malah jadian sama Betty gara-gara dia dapat tempat duduk bareng sama si Betty. Peter agak shock sih pastinya. Oke, Peter setelah itu langsung menjalani rencananya yaitu nyari sebuah kalung berbentuk bunga dahlia. Singkat cerita, akhirnya Peter berhasil ngedapetin kalung itu di sebuah toko. Nah, kebetulan setelah dari toko itu, Peter ketemu sama MJ. Tapi, dia nggak langsung ngasih kalung itu dan milih buat nanti-nanti karena semua harus sesuai sama rencana romantik yang udah disiapin. Akhirnya, Peter dan MJ cuman jalan bareng. Whoa, cool. Perjalanan liburan Peter itu tampak damai sejauh ini. Namun sayangnya, suasana damai ini tak berlangsung lama karena ancaman mulai datang. Ketika Peter dan MJ berada di dekat sungai, airnya tampak terlihat aneh dan bergerak. Benar saja, sungai yang awalnya tenang dan dilalui oleh perahu-perahu wisatawan, secara tiba-tiba muncul monster air di tengah sungai. Monster ini berukuran sangat besar dan cukup kuat untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sekitar tempat itu. Melihat hal ini, Peter pun tak tinggal diam. Peter pun langsung berusaha mencari tempat yang tersembunyi buat ngelakuin aksinya secara diam-diam agar identitasnya sebagai Spider-Man tidak bocor. Oh ya, di sini Peter memang ninggalin kostum spider suit-nya di rumah, tapi Bibi May diam-diam nyelipin kostum Spider-Man di koper Peter. Lanjut, karena Peter yang nggak bisa bergerak bebas biar identitasnya nggak bocor, monster air ini terus membuat bangunan-bangunan yang ada di sekitar hancur dengan menyerang menggunakan kekuatan airnya. Peter pun bingung harus berbuat apa. Akhirnya, di momen itu, sosok superhero yang muncul di awal tadi muncul kembali. Superhero ini memiliki kekuatan seperti menembakkan laser berwarna hijau dan dapat terbang. Ibaratnya seperti gabungan antara Iron Man dengan Doctor Strange karena ketika dia menembakkan lasernya, ada sebuah bentuk seperti layar sihir yang muncul. Setelah berusaha keras melawan monster ini, akhirnya superhero misterius ini berhasil mengalahkan monster air itu. Malam hari setelah kejadian itu, Peter dan teman-temannya termasuk para guru berkumpul untuk membahas peristiwa mendadak itu. Peter juga ditelepon oleh Bibi May. Setelah melakukan ngobrol santai itu dan sepakat memberi nama superhero misterius itu dengan sebutan Mysterio karena identitasnya yang misterius, mereka pun langsung menuju kamar untuk beristirahat. Namun ketika Peter dan Ned masuk kamar, secara tiba-tiba Ned pingsan. Ternyata Ned pingsan karena ditembak bius oleh sosok yang ada di balik Avenger, yaitu Nick Fury itu sendiri. Nick secara personal datang menghampiri Peter karena teleponnya selalu direject. Peter di sini berusaha menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak berusaha untuk menolaknya, tapi di lain sisi dia hanya ingin menghabiskan waktu liburannya. Akhirnya Peter ikut Nick Fury ke markas rahasia. Di tengah perjalanan, Nick memberikan sebuah kacamata yang sering digunakan oleh Tony Stark yang memang oleh Tony akan diberikan kepada Peter. Peter pun merasa senang dan masih agak bingung kenapa. Tak lama, akhirnya Nick dan Peter sampai di markas rahasia. Di sana Nick memperkenalkan anak buahnya yaitu Dimitri dan tentunya sang superhero misterius yang sebelumnya muncul. Peter memanggil superhero itu dengan nama Mysterio. Namun superhero misterius itu menyuruh memanggil dirinya sebagai Quentin dan nama aslinya adalah Tuan Beck. Namun, Beck tidak memperdulikan bagaimana Peter akan memanggilnya. Nick pun menjelaskan bahwa Beck bukan berasal dari bumi saat ini, melainkan dari bumi realitas lain. Bumi dari Beck berasal dari bumi 833, sementara bumi di realitas saat ini dinamakan bumi 616. Beck kemudian menjelaskan bahwa bumi di dunianya telah hancur oleh sosok monster kuno yang disebut dengan The Elemental. The Elemental ini adalah monster yang tercipta dari orbit stabil dari black hole dan mereka dibagi menjadi 4 elemen dasar yaitu api, air, tanah, dan angin.
Beck kemudian melanjutkan bahwa The Elemental akan semakin kuat dan itu juga yang menyebabkan keluarganya terbunuh. Namun kini, misi mereka adalah satu, yaitu membunuh The Elemental, dan Peter harus ikut dalam misi ini. Namun, Peter berusaha menolak dengan mengatakan bahwa jika memang ada masalah kenapa tidak memanggil pahlawan yang lebih mumpuni seperti Doctor Strange, Captain Marvel, atau Thor. Nick pun kemudian langsung menjelaskan bahwa saat ini mereka tidak dapat dihubungi dan Peter adalah satu-satunya opsi yang tersedia. Nick juga menjelaskan bahwa masalah yang akan mereka hadapi ternyata memang ada di sekitar tempat libur Peter dan teman-temannya saat ini, yaitu di Praha. See you, kid. Yeah, see ya. Bye, ma'am. Yeah. Keesokan harinya pun tiba. Awalnya rencana tur ke Praha dibatalkan, namun karena Mr. Harrington mendapat kabar bagus tentang peningkatan tur, akhirnya tur ke Praha tidak jadi dibatalkan. Belakangan ternyata diketahui bahwa liburan Peter kali ini sudah dicampuri oleh Nick. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi supir dari bus menuju ke Praha adalah anak buah dari Nick, yaitu si Dimitri. Oke, kita lanjut. Di tengah perjalanan, Peter membuka kacamata mini Tony yang diberikan oleh Nick. Terdapat sebuah pesan juga yang bertuliskan, "Untuk Tony Stark berikutnya, aku mempercayaimu." Setelah membaca itu, Peter mencoba untuk mengenakan kacamata itu. Dan seperti yang mungkin sudah kalian duga, kacamata itu adalah kacamata cerdas yang memiliki AI level tinggi. AI itu bernama Edith, yang kepanjangan dari Even Dead, I'm the Hero, atau yang artinya, walaupun mati, aku tetaplah pahlawannya. Ini Tony Stark banget sih. No, don't look at it. Don't look at it. That's wrong. That's wrong. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya rombongan Peter sampai di sebuah camp penginapan. Di sana, Peter langsung disuruh oleh Dimitri untuk masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, ia sudah ditunggu oleh seorang perempuan yang juga anak buah dari Nick. Peter pun langsung disuruh ganti baju saat itu juga untuk mengenakan pakaian Spider-Man baru yang berbeda karena Spider-Man tidak boleh diberitahukan muncul di Eropa. Namun sayangnya, ketika Peter tengah membuka celana, Brad tanpa sengaja masuk ke ruangan itu karena ia mengira ruangan itu adalah toilet. Karena melihat momen ini, Brad pun langsung mengambil potret dari Peter dan akan memberitahukannya kepada MJ agar nama Peter tercoreng. Hal ini dilakukan oleh Brad karena ternyata dia juga suka sama MJ. Selain itu, ia juga tahu bahwa Peter ternyata juga sedang mendekati MJ. Setelah itu, perjalanan pun berlanjut. Nah, pas di tengah perjalanan, Peter berusaha menggagalkan aksi dari Brad dengan meminta bantuan pada Edith. Namun, tak disangka, Edith memberi status kepada Brad sebagai target musuh dan meluncurkan sebuah drone dari satelit dan berusaha untuk membunuh Brad. Di sini, Peter mulai khawatir dan bingung hingga akhirnya ia sendiri harus menghadapi drone itu karena tidak sempat membatalkan perintah pada Edith. Setelah itu, Peter menyuruh Edith untuk menghapus foto Peter pada smartphone Brad yang rencananya akan ditunjukkan pada MJ. Rencana Brad pada akhirnya gagal. Malam pun tiba, rombongan Peter kini telah sampai di tempat tujuan mereka yaitu Praha di Republik Ceko. Di sana mereka mendapatkan penginapan yang sangat megah. Namun tak lama mereka sampai, Peter sudah mendapatkan panggilan dari Nick dan akhirnya Peter ikut berkumpul di tempat rahasia yang ada di sana. Pada pertemuan kali ini, Peter dimarahi oleh Nick karena Peter telah mengacaukan rencananya di mana Peter gagal membuat teman-temannya untuk tetap tinggal di dalam penginapan. Peter juga dimarahi karena telah menggunakan kacamata canggih yang diberikan dengan cara yang salah. Akhirnya, Peter pun menyendiri sambil mengikuti rencana berikutnya yaitu menunggu kemunculan dari The Elemental Api. Di tengah kesendiriannya, Peter dijumpai oleh Mr. Beck dan menenangkannya. See you out there. All right. Peter memang gagal membuat teman-temannya agar tetap di dalam penginapan, tapi secara tiba-tiba Mr. Harrington membuat pengumuman mendadak di mana para siswa harus ikut menonton ke acara opera dan tidak boleh keluar untuk ikut acara festival. Awalnya, para siswa menolaknya, tapi berkat bantuan Ned, Mr. Harrington berhasil memaksa para siswa untuk ikut menonton opera. Nah, ketika ada di opera, Peter mendapat panggilan untuk segera ikut nih karena The Elemental Api akan segera muncul. Setelah itu, Peter langsung bergegas. MJ yang tadinya harusnya menonton bersebelahan dengan Peter, kini ikut curiga dan ikut keluar. Begitu pula dengan Ned dan Betty. God, babe, isn't this beautiful? Yeah, it's real beautiful, babe. What's wrong? Honestly, I just... Tak lama setelah itu, The Elemental Api beneran muncul di tengah kota dan membuat kehancuran. Monster ini berbadan besar dan tubuhnya diselimuti oleh api dan lava. Peter yang kini telah menggunakan kostum Spider-Man baru berwarna hitam langsung bergegas menghadapinya.
Tak lama setelah itu, Mr. Beck yang kini sudah mau dipanggil dengan nama Mysterio muncul untuk membantu. Akhirnya, mereka berdua bertarung melawan The Elemental Api. Pertarungan itu terjadi cukup lama dan telah membakar banyak benda dan bangunan. Ned dan Betty yang tadinya ada di luar, kini terjebak dalam situasi ini karena mereka sedang naik sebuah wahana dan tidak dapat keluar. Mengetahui itu, Peter berusaha melindungi mereka juga. Nah, demi melindungi identitas Spider-Man yang tidak boleh muncul, Ned menjelaskan kepada Betty bahwa yang menolong mereka bukanlah Spider-Man, tapi superhero lain yang bernama Night Monkey. Pertarungan pun masih berlanjut. Di tengah pertarungan, Peter sempat mengeluarkan jaringnya, namun entah mengapa jaringnya seolah menabrak sebuah benda yang invisible atau tidak terlihat dan terdengar suara seperti besi yang dihantam. Peter pun melanjutkan pertarungannya bersama dengan Mysterio. Akhirnya, setelah Mysterio mengeluarkan serangan terakhirnya, monster The Elemental Api berhasil dikalahkan. Di akhir, Nick menemui Peter dan bertanya, Tony Stark sudah memilih Peter. Kemudian, karena semua masalah ini, apakah Tony Stark salah memilih Peter? Nick kemudian bertanya pada Peter, apakah dia mau lanjut menjadi Avenger atau berhenti dan menjalani masa-masa sekolahnya? Tak lama setelah kejadian itu, Peter dan Mysterio pergi ke sebuah bar. Di sana, mereka sedang minum dan sedang curhat. Peter mengatakan bahwa dirinya tidak layak menggunakan kacamata itu. Ia kemudian berpikir bahwa mungkin Tony Stark bukan memberikan kacamata itu untuk ia gunakan, melainkan memberi Peter kesempatan untuk memilih siapa yang layak menggunakan kacamata itu. Akhirnya, Peter memutuskan untuk memberikan kacamata itu pada Mysterio. Awalnya, Mysterio menolaknya, namun karena Peter memaksa, akhirnya Mysterio menerimanya. Namun sayangnya, keputusan yang diambil Peter ini adalah keputusan terburuk yang ia buat. Kenapa? Karena ternyata Mysterio, monster The Elemental, Multiverse, semua itu hanyalah sebuah rekayasa. Semua serangan dan efek visual yang tercipta adalah sebuah proyeksi yang dikeluarkan oleh drone berteknologi tinggi dan disertai dengan senjata untuk membuat serangan-serangan yang akan menghancurkan bangunan-bangunan agar tercipta sebuah scene yang real. Semua yang terjadi sejauh ini adalah rekayasa yang dibuat oleh Mysterio dan semua anak buahnya. Mereka adalah para mantan pekerja dari Stark Industries yang dipecat oleh Tony dan kecewa dengan keputusan Tony. Mereka ingin balas dendam dan membuat sebuah skenario superhero baru dengan nama Mysterio setelah tidak adanya kabar tentang para Avenger. To us. To us. To Mysterio! Scene beralih ke penginapan di mana para siswa sudah mulai tidur. Peter dan MJ pun bertemu dan berencana untuk jalan-jalan berdua sebelum hari-hari trip mereka usai. Akhirnya, Peter dan MJ beneran jalan-jalan. Di tengah jalan, setelah berbincang cukup lama, MJ mulai menebak apakah Peter adalah Spider-Man. Peter awalnya menampik hal itu, sampai kemudian MJ mengeluarkan sebuah benda seperti proyektor yang ia temui jatuh dari langit ketika pertarungan Mysterio dan Night Monkey melawan The Elemental Api. Peter pun masih tetap menyangkal bahwa dirinya adalah Spider-Man. Sampai secara tidak sengaja, MJ memencet tombol dari drone itu dan kemudian drone itu memproyeksikan sebuah visual berupa monster asap yang menyerang. Dari sini, Peter mulai sadar bahwa semua ini hanyalah rekayasa yang diciptakan oleh Mysterio. Dan keputusannya untuk memberikan kacamata itu kepada Mysterio adalah sebuah kesalahan besar. Akhirnya, Peter bergegas dan menelpon Nick. Scene berikutnya menunjukkan kita bagaimana Mysterio dan timnya membuat ilusi penyerangan dengan menggunakan drone. Namun, rencana berikutnya yang akan digunakan oleh Mysterio akan berskala lebih besar karena ia kini berhasil mendapatkan ide dan memiliki akses ke drone berteknologi tinggi yang dimiliki oleh Tony. Di tengah pembuatan visual, Mysterio merasa bahwa ada sesuatu yang aneh, dan timnya mengatakan bahwa ada satu drone yang jatuh hilang. Mysterio pun menggunakan ide untuk melacak drone itu dan ditemui bahwa ternyata yang menemukan drone itu adalah Peter. Mysterio benar-benar marah. After I've had to kill Peter Parker because of this, I hope you remember that his blood is on your hands. Balik lagi ke Peter di mana dia kini sudah bersiap untuk pergi ke Berlin, Jerman. Ketika sudah sampai di sana, Peter dijemput oleh Nick dan menuju ke sebuah gedung, namun sayangnya ternyata Peter ditipu di mana gedung itu ternyata adalah sebuah bangunan yang belum jadi dan dibalut dengan visual AR drone milik Mysterio. Peter pun langsung dihajar oleh Mysterio dan dimasukkan ke dalam sebuah ilusi visual yang bisa dibilang sangat memukau. Bahkan Peter sampai dipertemukan dengan ilusi visual Iron Man yang bangkit dari kubur. Hingga akhirnya Peter jatuh dari gedung dan kembali ke scene tanpa visual. Nick yang tiba-tiba datang langsung menembak Mysterio dan membuatnya tumbang. Nick mengatakan bahwa teman-temannya dalam bahaya dan ia bertanya siapa saja yang mengetahui rencana Mysterio ini agar Nick dapat menyelamatkannya. Setelah itu, Peter memberitahunya yaitu MJ dan Ned.
Namun ternyata itu semua juga adalah visual ilusi dari Mysterio. Dan kini Mysterio tahu target yang akan ia bunuh selain Peter. Peter pun dihajar dan dilempar. Yang ternyata setelah ilusi hilang, tempat itu adalah sebuah rel. Peter pun dihantam oleh kereta dan ikut terbawa. Setelah kejadian itu, kini Peter terseret hingga ke Belanda. Di sana, ia bingung dan berusaha meminjam handphone seorang penjual yang ada di sebuah pasar kecil. Akhirnya, ia berhasil menelpon Happy dan bertemu dengannya di sebuah kebun bunga. Happy datang membawa jet canggih pribadinya dan memiliki akses AI tinggi. Peter pun menceritakan semuanya termasuk kesalahannya karena memberikan kacamata itu ke tangan orang yang salah. Namun, Happy percaya bahwa Peter akan sanggup menghadapi semua ini. Peter kemudian diberi akses oleh Happy ke mesin AI tinggi untuk menciptakan kostum spider suit barunya. Dari sini, Happy mulai merasa bahwa Peter benar-benar mirip seperti Tony Stark. Isolate the taser webs and reconfigure and boost the voltage to a factor. MJ, Ned, dan rombongannya kini tengah menuju perjalanan pulang. Peter tidak ikut rombongan itu karena beralasan ingin menginap di rumah salah satu kerabatnya yang ada di Berlin. Akhirnya, rombongan itu berangkat dengan tanpa mengetahui bahwa mereka sedang diarahkan menuju ke area terjadinya rencana Mysterio berikutnya. Setelah mereka sampai di titik yang dituju, Mysterio melancarkan aksinya dengan mengeluarkan monster elemental yang terakhir, yaitu monster angin, namun kali ini dengan skala yang jauh lebih besar karena bantuan drone milik Tony. Karena Nick yang asli sudah diberitahu oleh Happy bahwa ini semua adalah rekayasa, Nick tidak pergi menjauh setelah diberitahu oleh Mysterio untuk menjauh ke tempat aman. Nick ingin melihat sendiri rekayasa ini, di mana akhirnya Mysterio membuat sebuah blunder dengan mengatakan bahwa monster angin ini akan semakin kuat dan menyerap energi inti bumi, di mana seharusnya itu adalah sumber kekuatan dari monster api. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya kini Peter sampai di lokasi penyerangan itu dengan spider suit barunya. Happy juga melakukan misi di mana ia akan menjemput teman-teman Peter, namun sayangnya, jet milik Happy dihancurkan oleh drone ketika Happy tengah berusaha membujuk teman-temannya Peter. Akhirnya, Happy dan rombongan itu terpaksa menjauh dan mencari tempat aman. Ya, meski bakal tetap dikejar drone sih. Oke, lanjut. Kini Peter berusaha menggagalkan rencana Mysterio dengan cara mengobrak-abrik posisi dari drone yang menciptakan visual monster elemental angin itu. Mysterio yang menyadari pergerakan Peter langsung menyuruh semua drone untuk mengincar Peter dan membunuhnya. Di dalam visual badai angin yang mengerikan, Peter tetap berusaha dengan keras untuk mengacaukan visual itu meski harus berhadapan dengan banyak drone penghancur. Peter pun akhirnya berhasil memaksa Mysterio untuk mematikan visual itu. Akhirnya, sampailah momen di mana Peter bertarung dengan Mysterio sekali lagi. Namun kali ini, Peter tidak hanya mengandalkan penglihatannya, tapi juga menggunakan nalurinya atau biasa kita kenal dengan istilah Spider Sense. Setelah pertarungan yang cukup bagus, Peter berhasil mengalahkan Mysterio dan berhasil merenggut Idet serta menghentikan semua drone itu. Peter berhasil menang. Film ini diakhiri dengan 2 credit scene, tapi gua bakal sampein credit scene yang nomor 2 dulu. Credit scene yang nomor 2 menunjukkan kita bahwa ternyata Nick Fury yang ada di film ini bukanlah Nick yang asli, melainkan si Talos dan istrinya yang sedang berkamuflase. Kemudian Talos menceritakan semua hal yang terjadi termasuk dirinya yang ikut tertipu oleh rekayasa Mysterio kepada Nick Fury yang asli. Ternyata Nick Fury yang asli saat ini tengah berada di stasiun luar angkasa dan tengah bersantai. Setelah mendengar semua penjelasan Talos, Nick akhirnya bersiap untuk melakukan aksinya kembali. Everybody back to work. Nah, untuk post credit scene yang pertama menunjukkan kita sebuah ending yang cukup mengkhawatirkan di mana sebelum Mysterio mati, ia sempat merekam Peter ketika ia mengucapkan kalimat execute them all atau artinya matikan semua. Kalimat itu adalah kalimat yang Peter ucapkan kepada Idet untuk mematikan drone-drone itu. Namun, Mysterio berhasil mengirim rekaman itu ke timnya dan diedit seolah-olah Peter telah membunuh Mysterio dan berusaha untuk membunuh warga Berlin juga. Video itu akhirnya viral dan tersebar di berbagai media berita. Nah, dari credit scene ini, kita bakal dibawa ke konflik dari film berikutnya yaitu Spider-Man No Way Home yang berfokus buat menangani masalah berita hoax tentang Spider-Man ini. Jadi, pastiin kalian nonton ya. Spider-Man's name is Peter Parker. What the Oke deh, itu dulu dari gua. Secara keseluruhan, alur cerita dari film Spider-Man Far From Home tergolong bagus dan memiliki kualitas visual yang cukup bagus.
Adegan dan pembawaan tiap scene terasa nyantai dan nggak bener-bener menegangkan, tapi tetap seru. Mungkin itu dulu dari gua buat video kali ini. Jangan lupa buat share dan komen. Jangan lupa juga buat subscribe dan aktifin lambang lonceng biar nggak ketinggalan video dari gua dan tim yang bakal disajiin di channel ini. Sehat-sehat selalu buat kalian dan keluarga kalian. Jangan lupa makan. Gua Hans, sampai ketemu di video berikutnya.